Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatul Mursida dari kelas 10 MIPA 2 nomor absen 20. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang usaha produk pengolahan makanan awetan berbahan dasar hewani yang telah saya buat. Tetapi sebelum itu, jangan lupa selalu dukung saya dengan memberikan subscribe, like, dan komentar. Proposal usaha produk pengolahan makanan awetan berbahan dasar hewani oleh Lutfiatul Mursida, kelas 10 MIPA 2, nomor absen 20. Pada presentasi ini, ada 3 bab mengenai penjelasan usaha yang akan saya bahas tuntas, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 pelaksanaan usaha, dan bab 3 penutup. Produk yang saat ini akan saya jelaskan adalah telur asin, yang mana merupakan salah satu produk makanan awetan berbahan dasar hewani. Kita mulai pada bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Banyak alasan mengapa saya memilih produk telur asin, yaitu karena penggemar telur asin yang meningkat pesat, bahan baku pembuatan yang mudah didapatkan, serta selalu dicari di setiap momen. Hal ini menunjukkan bahwa telur asin dapat menjadi usaha yang menjanjikan. B. Bidang usaha. Telur asin merupakan olahan berbahan hewani yang harganya sangat terjangkau. Telur tersebut memiliki banyak khasiat, seperti mencegah anemia, menjaga kesehatan mata, baik untuk pertumbuhan otak, membuat tulang sehat, dan menyehatkan kulit. Tetapi tidak disarankan bagi penderita hipertensi karena tingginya kandungan natrium. Rasa gurih dan creamy menjadi alasan mengapa telur asin kerap dicari pegiat kuliner yang menyukainya. Selanjutnya, struktur organisasi usaha. Dalam usaha ini, ada 5 orang yang akan terlibat dari persiapan bahan sampai proses distribusi, yaitu pemilik usaha Lutfiatul Mursida, persiapan bahan Lutfiatul Mursida, produksi Siti Khairiyah, pengemasan Ahmad Ridho, administrasi Elsa Maulidia, yang terakhir pemasaran dan distribusi oleh Tholib. Selanjutnya, bab 2, pelaksanaan usaha. Peluang usaha. Ditinjau dari berbagai faktor, telur asin merupakan salah satu kudapan dengan peluang usaha yang terbilang sangat baik. Dengan harga yang sangat murah, yaitu 5.000 per butirnya, telur asin telah menawarkan rasa yang sangat gurih dan creamy. Selain itu, bahan baku yang banyak ditemukan di lingkungan sekitar menjadi poin penting mengapa usaha ini dapat dipertimbangkan. Analisis pasar dan pemasaran. Ada beberapa plan yang akan dilakukan untuk memasarkan produk ini. Plan pertama, karena banyak produk telur asin yang memiliki bentuk dan rasa yang sama, maka perlu sebuah perbedaan yang nantinya akan menonjolkan produk yang akan saya buat, seperti memberikan beberapa varian rasa agar lebih unik, atau mungkin memberikan merek berbeda. Plan selanjutnya, telur asin akan didistribusikan di
Alfamart, Indomaret, pasar, atau pedagang kecil. Memasarkan telur asin di online shop juga akan membantu, atau menjalin kerjasama dengan restoran, hotel, atau tempat kunjungan yang sering dikunjungi oleh muda-mudi maupun orang tua. Plan terakhir yaitu pengadaan giveaway, yaitu dengan melakukan undian barang-barang cantik pada semua pembeli. Dikarenakan banyaknya pecinta gratisan, maka pengadaan giveaway pasti akan sangat membantu, baik dalam segi keuntungan maupun pencarian pelanggan. Analisis produksi produk. Agar berbeda dari yang lain, telur asin yang akan diproduksi haruslah memiliki sebuah keunikan. Telur asin akan diproduksi dengan 2 varian rasa, yaitu original dan pedas. Selain itu, telur asin bisa diberikan sebuah merek, yaitu LM, sehingga mudah diingat oleh pembeli. Resep pembuatan produk. Alat yang dibutuhkan dalam pembuatan telur asin yaitu ember dan amplas. Sedangkan bahan yang dibutuhkan yaitu 500 gram garam, 12 butir telur bebek, 4 buah batu bata yang sudah dihancurkan hingga benar-benar lembut, dan 1 liter air. Cara pembuatannya cukup mudah, yaitu rendam telur dalam air selama 2 menit. Kalau ada telur yang mengambang, buang saja. Telur tersebut tidak segar. Bersihkan telur secara perlahan, jangan sampai pecah ataupun retak. Amplas tiap telur secara perlahan, keringkan telur, sisihkan. Campur remukan batu bata dengan air. Aduk rata, jangan sampai encer. Masukkan garam, kemudian aduk lagi. Selanjutnya, lumuri telur dengan tanah kira-kira ketebalan mencapai 3 cm. Masukkan telur ke dalam ember. Taburi telur yang sudah dilumuri tanah tadi dengan remukan batu bata yang mengandung garam secukupnya. Lalu diamkan selama 14 hari. Setelah semua proses selesai, rebus telur dengan api kecil selama 1 jam. Setelahnya, telur asin siap dikemas. Proses yang paling menonjol dalam produksi telur asin adalah proses pengasinan berupa perendaman. Hal ini menyebabkan rasa pada telur asin lebih kuat. Selain itu, telur asin bisa disimpan lebih lama nantinya. Pengemasan produk. Setelah melalui proses pengolahan, telur asin akan dikemas dalam sebuah mika. Tak seperti biasanya, mika ini akan berwarna dan dihias dengan pernak-pernik kecil, serta pita yang akan dilingkarkan pada mika. Analisis SDM. Telur asin memiliki beberapa tahapan dalam proses pembuatannya. Namun sebelum itu, semua yang terlibat di dalamnya harus memastikan bahwa setiap bagian tubuhnya steril. Hal ini untuk menghindari adanya ketidakhigienisan dalam produk. Alat-alat akan dibersihkan sebelum digunakan. Selama proses produksi, pemilik usaha bertugas memastikan tidak ada kesalahan yang akan terjadi. Selanjutnya, telur asin akan masuk dalam tahap pengemasan, di mana pada tahap ini telur asin akan dikemas dalam mika berwarna yang sudah diberikan berbagai hiasan seperti pita dan pernak-pernik kecil. Kemudian, pemilik usaha selaku penanggung jawab akan bekerja sama dengan restoran, hotel, toko, Indomaret, Alfamart, dan beberapa pedagang agar membantu menyebarluaskan produk telur asin bermerek LM ini. Setelah terjalin kerjasama antar kedua belah pihak
Diharapkan permintaan produk ini akan terus melonjak hingga target keuntungan akan tercapai. Bab terakhir yang akan saya bahas adalah bab 3, penutup. Dari seluruh pokok pembahasan bab 1 dan bab 2, dapat diketahui bahwasanya usaha telur asin melalui proses panjang sebelum bisa disebarluaskan. Selain itu, perlu adanya rancangan yang matang sebelum memulai usaha tersebut, entah dari segi pelaksanaan maupun modal dan keuntungan. Namun, sebelum itu, rancangan keunikan pada telur juga perlu dilakukan untuk membantu pembeli supaya terus tertarik pada produk bermerek LM ini. Sehingga dengan begitu, usaha produk telur asin akan lancar dan meraup keuntungan yang besar. Baiklah, sekian dari presentasi saya mengenai proposal usaha produk pengolahan makanan awetan berbahan dasar hewani yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada saran dan masukan yang membantu kelancaran dari usaha ini, Anda bisa memberikannya di kolom komentar. Jika selama presentasi ada salah kata yang tak sengaja saya lakukan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.